Salam jumpa dengan saya Ahmad Sobari. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan kata pengingkaran dalam bahasa Belanda, yaitu pengingkaran atau negatie dengan geen, niet, dan on. Penggunaan kata pengingkaran geen, niet, dan on dalam bahasa Belanda itu banyak dipergunakan dalam percakapan sehari-hari maupun dalam bidang hukum, kata pengingkaran yang menggunakan kata geen, niet, dan on. Arti kata geen, niet, dan on, pengingkaran atau negatie dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, dengan niet, lalu dengan geen, dan yang ketiga dengan on. Niet, geen, on itu mempunyai arti tidak atau bukan. Syarat penggunaan geen. Yang pertama adalah dipergunakan dalam kalimat bila di depan substantif itu terdapat kata sandang tak tertentu en. Ya. Jadi dipergunakan dalam kalimat bila di depan substantif terdapat kata sandang tak tertentu en. Lalu contohnya adalah hij stal een appel. Hij heeft geen appel gestolen. Ya. Hij stal een appel. Hij heeft geen appel gestolen. Artinya dia mencuri sebuah apel, ya. En itu berarti sebuah. Pengingkarannya atau negatinya adalah hij heeft geen appel gestolen. Dia tidak mencuri apel. Lalu contoh lain adalah een gevangenis is geen hotel. Een gevangenis is geen hotel. Jadi penjara, gevangenis, penjara, bukan hotel. Geen hotel. Lalu syarat yang kedua adalah di depan substantif atau di depan kata yang tidak ditempatkan kata sandang atau kosong, ya. Jadi di depan substantif atau di depan kata yang tidak ditempatkan kata sandang atau artikel atau kosong. Contohnya adalah hij is rechter, ya. Rechter, hij is rechter. Di depan rechter tidak ada substantif, tidak ada kata sandang, tidak ada artikel atau kosong. Ya, misalnya kalau di depannya ada de rechter, itu artinya ada kata sandang. Ya, tapi ini hanya langsung rechter. Hij is rechter. Maka pengingkarannya adalah hij is geen rechter. Ya. Hij is geen rechter. Artinya dia hakim. Hij itu dia laki-laki, rechter hakim. Lalu pengingkarannya adalah dia bukan hakim. Geen rechter, bukan hakim. Dan syarat penggunaan geen yang berikutnya adalah bila ada kata atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti melk, susu itu, water, air, ijzer, besi, zout, garam, suiker, gula. Ya, melk, water, ijzer, zout, dan suiker, dan lain-lain.
Contohnya adalah ik drink melk. Ik drink geen melk. Ya. Ik drink melk. Ik drink geen melk. Saya minum susu. Saya tidak minum susu. Geen melk. Tidak minum susu. Lalu contoh berikutnya adalah hij giet geen benzine op een lijk. Ya. Hij giet geen benzine op een lijk. Itu artinya dia tidak menyiramkan bensin pada mayat. Ya. Jadi geen benzine, tidak menyiramkan bensin open lake. Yang selanjutnya adalah pengingkaran dengan need. Pengingkaran dengan need itu terjadi untuk semua ketentuan pengingkaran di luar pengingkaran dengan geen. Jadi selain syarat-syarat yang ditentukan pengingkaran untuk geen, maka itu di luar itu adalah pengingkaran dengan menggunakan kata need. Ya. Contohnya adalah misalnya ini, didahului kata depan, ya. Didahului kata depan atau voorzetsels in dalam, lalu van dari, op di atas, onder di bawah, voor untuk, met dengan, bij dekat, buiten di luar, binnen di dalam, onder di bawah, boven di atas, aan pada, naar ke, om pada, uit di luar, tot sampai, naast di sebelah, beneden di bawah, uit dari. Ya. Jadi contoh penggunaan need. Misalnya ini kalimat hij is een rechter die niet uit het rechtsgebied komt. Hij is een rechter die niet uit het rechtsgebied komt. Artinya dia seorang hakim yang tidak dari bidang hukum, ya. Niet uit, tidak dari. Hij is een rechter die niet uit het rechtsgebied komt. Dia seorang hakim yang tidak dari bidang hukum. Contoh lainnya adalah ter dood veroordeelde zitten niet op. Ya. Ter dood veroordeelde zitten niet op de elektrische stoel, maar sta voor het vuurpeloton. Ter dood veroordeelde zitten niet op de elektrische stoel, maar sta voor het vuurpeloton. Jadi terpidana tidak duduk di atas kursi listrik, tapi berdiri di depan regu tembak, ya, voor het vuurpeloton. Lalu penggunaan need, syarat penggunaan need yang berikutnya atau syaratnya ya. Terdapat kata-kata sifat atau bijvoeglijk, ya, kata-kata sifat atau bijvoeglijk. Misalnya ini duur, ya, mahal, ver, jauh, koud, dingin, vol, penuh, goedkoop, murah, klein atau klein, kecil, snel, cepat, jong, muda, oud, tua, ziek, sakit, dan lain-lain. Jadi kata-kata sifatnya yaitu duur, ver, koud, vol, goedkoop, klein atau klein,
snel, jong, oud, ziek, dan lain-lain. Contohnya adalah ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ya, saya tidak takut. Ya, ik ben niet bang. Niet zo snel. Jangan terlalu cepat. Niet zo snel. Jangan terlalu cepat. Berikutnya adalah pengingkaran dengan kata on. Pengingkaran dengan awalan atau prefix on pada adjektif, yaitu kata yang menunjukkan keadaan, itu adalah menunjukkan arti sebaliknya. Jadi, prefix on ini pada adjektif itu menunjukkan arti sebaliknya. Contohnya, deep menjadi on deep. Ya, deep dalam menjadi on deep, tidak dalam. Ya. Penggunaan awalan on ini pada adjektif hampir sebagian besar adjektif. Ya, jadi hampir pada sebagian besar adjektif. Nah, kecualinya adalah pada adjektif yang mengandung arti tentang suatu yang dapat diukur. Ya, jadi kecuali kepada suatu yang dapat diukur. Misalnya, groot artinya besarnya. Groot itu bukan on groot tapi niet groot. Ya. Breed luasnya bukan on breed tapi niet breed. Ya, lang panjangnya bukan on lang tapi niet lang. Ya. Lalu lah tidak on lah tapi niet lah. Ya. Kecuali yang tadi ya, deep. Dia menjadi on deep. Ya. Lalu syarat yang kedua adalah adjektif yang menunjukkan warna. Ya. Jadi kecuali yang menunjukkan warna dia tidak on tapi niet. Ya. Groen hijau bukan on groen tapi niet groen. Ya. Geel, niet geel. Wit, niet wit. Dan seterusnya. Yang ketiga adalah adjektif dengan arti subjektif. Yaitu contohnya adalah mooi, cantik. Tidak dengan on mooi tapi niet mooi, tidak cantik. Lelijk, ya, jelek. Itu menjadi niet lelijk, tidak jelek. Schoen bersih menjadi niet schoen, bukan on schoen, dan seterusnya ya. Kecuali itu adalah aardig, ya. Tidak menjadi niet aardig, ramah, tidak ramah, tapi menjadi onaardig, tidak ramah. Ya. Baiklah, sekarang contoh penggunaan on. Ya. Onrechtmatige daad. Onrechtmatige daad. Perbuatan melawan hukum. Itu di pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata. Berikutnya adalah onroerende zaken. Onroerende zaken. Benda tak bergerak. 506 sampai 508 KUH Perdata. Perhatikan dari pertama kali bahwa saya tidak tergesa-gesa mengucapkan bahasa Belandanya agar para mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Yang kedua, perhatikan tekanan kata, ya. Karena salah dalam tekanan kata akan salah pula artinya, ya. Seperti ini, onrechtmatige daad. Onrechtmatige daad. Onroerende zaken. Onroerende zaken. Contoh lainnya adalah onvoorzichtigheid. Onvoorzichtigheid. Kurang hati-hati. Lalu onvermogen.
onvermogen, keadaan tidak berbahaya. Ya, keadaan tidak berdaya. Yang selanjutnya adalah onaansprakelijk. Onaansprakelijk, tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah onbeëdig. Onbeëdig, tidak disumpah. Lalu ada onwettig. Onwettig atau ilegal. Ilegal, melanggar undang-undang. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Dankjewel, terima kasih, selamat belajar, dan tot ziens.